Ya, kita teruskan soal jawabnya. Yang pertama ada pertanyaan, apakah boleh seorang kiai atau tuan guru dimakamkan di madrasah padahal kuburan umum ada di sekitarnya? Ini tidak diperbolehkan. Ini adalah menyelisih sunnah Rasulullah SAW yang memakamkan para sahabatnya di pemakaman kaum muslimin. Tidak dikhususkan, tidak diistimewakan di tempat tertentu, dikarenakan ini merupakan salah satu sarana untuk dikultuskan, untuk dikeramatkan, untuk disembah selain Allah Subhanahu wa taala. Maka sunnahnya orang itu dimakamkan di pekuburan kaum muslimin. Terlebih lagi kalau dia disendirikan, dia akan rugi sendiri. Karena apa? Dia tidak mendapatkan doanya kaum muslimin. Yang mana kaum muslimin ketika mereka berziarah kubur, mereka membaca assalamualaikum ala diyar minal mu'minin wal muslimin wa inna insyaallah bikum lahiqun. Tidak mendapatkan doa seperti ini, rugi orang tersebut jika diistimewakan dikubur di tempat tersendiri. Ini menyelisihi sunnah Rasulullah SAW dan para sahabatnya. Mana lebih afdal kita baca setiap malam? Apakah surat Yasin atau surat-surat yang lainnya? Ya, adapun surat Yasin tidak ada keutamaan keistimewaan untuk dibaca pada waktu-waktu tertentu. Dia sebagaimana surat-surat Quran yang lainnya. Adapun yang disunahkan pada setiap malam yaitu surat Al-Mulk. Tabarakalladzi biyadil mulku dan seterusnya kita baca pada setiap malam, dan itu kata Rasulullah SAW merupakan salah satu wiqayah, perisai daripada azab kubur. Ya, inilah kejadian yang ada, yang disunahkan ditinggalkan, yang tidak disunahkan dikerjakan. Makanya harus orang itu thalabul ilmi, belajar ilmu agar tahu mana yang disyariatkan dan mana yang tidak disyariatkan. Tolong penjelasan tentang apa itu as-sunnah, salafi, wahabi, dan bid'ah. Ini butuh kajian khusus ya. Namun ada masalah ma la yudrakul la yudrak julluhu. As-sunnah itu jika dimutlakkan ada 4 maknanya. Kata-kata as-sunnah jika dimutlakkan ada 4 maknanya. Yang pertama maknanya adalah makan alin Nabi SAW, yaitu jalan hidup Nabi SAW. Entah itu hukumnya wajib atau mustahab, entah itu yang dicantumkan dalam Al-Quran ataupun dalam hadis Rasulullah SAW. Itu adalah metode hidupnya Rasulullah SAW secara umum. Ini namanya as-sunnah secara umum, metode hidupnya Nabi SAW. Yang kedua, as-sunnah itu diidentikan dengan al-hadith. Sinonimnya al-hadith. Ketika seorang mengatakan kita wajib berpegang teguh dengan Al-Quran dan as-sunnah, maksud sunnah di situ adalah apa? Al-hadith. Yang ketiga, maknanya adalah mustahab. Jika dikerjakan mendapatkan pahala, jika ditinggalkan tidak berdosa. Ini sebagaimana istilah para fuqaha. Jika seorang fuqaha mengatakan bersiwak hukumnya sunnah, maksudnya adalah mustahab. Yang keempat, as-sunnah bermakna al-aqidah. Sebagaimana dahulu para ulama salaf ketika mengarang kitab, mereka beri judul as-sunnah. As-sunnah milik al-Imam Ibnu Asim. As-sunnah punyanya Abdullah bin Imam Ahmad. Usul sunnah, syarh sunnah, dan seterusnya. Itu maknanya adalah al-aqidah. Akidah yang sesuai dengan sunnah, lawan daripada akidah yang bid'ah. Jadi kalau kita mau memahami as-sunnah, kita lihat konteksnya. Seperti tadi, kalau kita mengatakan berpegang teguh dengan Al-Quran dan sunnah wajib, maksudnya sunnah adalah al-hadith. Kalau kita mengatakan wajib kita berpegang teguh dengan as-sunnah, maksudnya adalah metode hidupnya Nabi SAW. Sebagaimana Rasul mengatakan, alaikum bisunnati. Man raghiba an sunnati falaysa minni. Maksudnya sunnah di situ adalah makan oleh Nabi SAW. Tata cara hidupnya Nabi SAW. Kemudian adapun makna salafi adalah penisbatan kepada as-salafus saleh, menisbatkan ke diri kepada para sahabat tabi'in dan tabi'ut tabi'in. Dan ini suatu hal yang dibolehkan, suatu hal yang tidak tercela. Sebagaimana kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah, beliau mengatakan la aiba liman azhara madhhabas salaf wa antasaba ilaihi wa tazza ilaihi bal yajibu qabulu dzalika minhu bil ittifaq fa inna madhhabas salaf la yakunu illa haqqan. Kata Syekhul Islam Taimiyah rahimahullah, tidak tercela orang-orang yang menampakkan madhab salaf, sahabat tabi'in dan tabi'ut tabi'in, dan yang mengikuti mereka dengan baik dan menisbatkan diri kepadanya dengan mengatakan salafi. Ini tidak tercela kalau dia betul-betul menampakkan madhab salaf dan menisbatkan diri kepadanya dan berbangga dengannya. Bahkan wajib menerima hal tersebut secara ittifaq, secara kesepakatan, karena madhab salaf tidaklah kecuali hak. Madhab salaf hak
Adapun person-personnya bisa salah, bisa apa? Bisa benar. Kata Imam Malik, kullun yu'khadh min qawli wa yutrak illa Rasul sallallahu alaihi wasallam. Madhab salaf itu hak, karena madhab salaf adalah Al-Quran dan Sunnah sesuai dengan pemahaman para sahabat Rasulullah SAW ma'an alaihi wa ashabi. Itu makna salafi, yaitu menisbatkan diri kepada madhab atau manhaj, metode hidup para as-salafus saleh radhiyallahu ta'ala anhu. Ad-da'wah salafiyah, as-salafiyun, salafi, itu menisbatkan diri kepada para as-salafus saleh, dan itu tidak tercela kalau memang betul-betul dia ingin meniti jejak salaf tersebut. Namun bagi yang mengaku seperti itu, wajib untuk dia apa? Belajar apa itu mazhab salaf, apa itu manhaj salaf, apa itu akidah salaf. Bukan hanya sekadar apa? Gembar-gembor, bukan hanya sekadar penisbatan saja, namun harus diiringi dengan apa? Talabul ilmi, belajar ilmu tentang bagaimana mazhab salaf dalam akidah, dalam masalah ibadah dan lain sebagainya. Kemudian apa itu Wahabi? Ini adalah gelar yang diberikan oleh ahli bid'ah kepada orang-orang yang menegakkan tauhid atau yang menghidupkan sunnah Rasul SAW, karena mereka tidak sanggup untuk melawan hujahnya ahli sunnah wal jamaah ataupun dakwah salafiyah dalam masalah ini. Mereka pun lari kepada memberikan gelar kepada manusia dengan gelar-gelar yang terkadang membuat manusia apa? Ngeri, membuat manusia apa? Ketakutan. Seolah-olah Wahabi itu kayak, kalau istilahnya orang itu gondoruo, kayak setan dan sebagainya. Padahal ini adalah suatu hal yang batil, dan ini merupakan salah satu metodenya kaum musyrikin jahiliyah. Salah satu metodenya kaum musyrikin jahiliyah ketika mereka tidak bisa menjawab hujahnya Nabi SAW, mereka pun memberikan apa? Gelar-gelar yang jelek kepada Nabi SAW. Rasul dikatakan sebagai syair, penyair, sebagai majnun, orang yang gila. Ini adalah metode kaum musyrikin memberikan gelar-gelar yang jelek untuk menjauhkan umat daripada Nabi Muhammad SAW. Yang mana mereka maksudkan dengan gelar ini adalah dakwanya Syekhul Islam Muhammad bin Abdul Wahab rahimahullah ta'ala, yang sangat semangat untuk apa? Memberantas kesyirikan, dan mereka apa? Tidak mau untuk syirik itu diberantas. Karena apa? Banyak menguntungkan, karena banyak apa? Proyek di dalamnya. Demikian pula karena keyakinan mereka yang sudah sangat berkarat, maka mereka apa? Betul-betul gencar untuk melawan dakwah yang hak ini dengan mengatakan Wahabi. Padahal sebetulnya tidak ada masalah apa ucapan Wahabi itu. Nisbat kepada, kata mereka, Syekhul Islam Muhammad bin Abdul Wahab. Padahal itu pun keliru. Karena sangat marahnya mereka pun keliru memberikan apa? Gelar. Namanya siapa? Syekhul Islam Muhammad bin Abdul Wahab. Kalau sebetulnya mereka mau dinisbatkan kepada apa? Muhammadi. Namun mereka apa? Karena sangat murkanya sampai apa? Kelupaan memberikan gelar, sampai keliru memberikan gelar. Maka harus kita sayangi, kita nasihati mereka, jangan apa? Jangan marah dahulu, baca dulu kitab-kitab Syekhul Islam Muhammad bin Abdul Wahab. Jangan terpengaruh dengan ucapan kiai atau tuan guru, baca dulu bukunya. Di antaranya apa? Kitabut Tauhid, Usul Salasa, yang di situ hanya ada qala Allah wa qala Rasul. Kalau kita lihat Kitabut Tauhid misalnya, bab bab Fadlul Tauhid, bab tafsir tauhid, dibawakan ayat-ayatnya, hadis-hadisnya oleh Syekhul Islam Muhammad bin Abdul Wahab, bukan dari akal beliau sendiri, namun dari apa? Al-Quran dan Sunnah. Namun itulah kata Allah Ta'ala, innaha la ta'mal absar walakin ta'mal qulub allati fis sudur. Bukan mata ini yang buta, namun mata hati yang buta. Sehingga apa? Menolak kebenaran sebelum tahu kebenaran itu sangat terang benderang. Itu istilah Wahabi. Ini adalah gelar orang-orang ahli bidah kepada dakwah salafiyah, kepada ahli sunnah wal jamaah yang berusaha untuk mengembalikan umat kepada tauhid, untuk mengembalikan umat kepada as-sunnah. Namun karena mereka takut pengikutnya sudah lagi tidak mau mengikutinya, maka apa? Dijauhkan dengan gelar-gelar seperti ini. Kemudian adapun bid'ah adalah suatu hal yang baru dalam urusan agama yang tidak ada contohnya daripada Ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam. Rasul Asy-Syaikh atau Al-Imam Asy-Syatibi rahimahullah taala mendefinisikan al-bid'ah tariqatun fid din mukhtara'atun tudahi syar'iyyah yuqsadu bisuluki 'alaiha al-mubalaghatu fi ta'abbudillah subhanahu wa ta'ala. Bid'ah adalah suatu jalan yang diada-adakan dalam urusan agama. Ini harus dijaga makna ini, yaitu apa? Bid'ah itu dalam urusan agama itu yang tercela. Jangan mengatakan sedikit-sedikit bid'ah. Itu gedung sekolah bid'ah berarti. Itu HP bid'ah. Ini apa? Salah memahami bid'ah yang dicela oleh Nabi SAW. Bid'ah yang dicela adalah bid'ah dalam urusan agama, dalam akidah ataupun ibadah atau yang lainnya yang berkaitan dengan masalah ibadah. Suatu jalan yang diada-adakan dalam agama yang menyerupai syariat, padahal bukan dari syariat. Tujuannya berlebih-lebihan dalam urusan
agama, ekstrim dalam beragama. Jadi yang ekstrim itu yang berbuat bid'ah, bukan ahli sunnah. Ya. Yang ekstrim adalah apa? Yang menambah-nambah, sedangkan ahli sunnah apa adanya. Memelihara jenggot bukan ekstrim, ini apa adanya sesuai dengan sabda Rasul, aful liha, atau peliharalah jenggot. Ini apa adanya, bukan ekstrim. Orang yang mengangkat kakinya atau mengangkat celahnya di atas mata kaki, ini bukan ekstrim, ini apa adanya. Jadi orang salah memahami, makanya belajar bahasa dulu. Apa itu ekstrim? Ya. Ada pertanyaan lagi? Ada keluarga saya sudah dibaiat oleh tuan gurunya, sehingga takut sekali dia keluar dari kelompoknya. Mau mengikuti kajian sunnah, dia takut dengan baiat itu. Bagaimana menurut hukum Islam? Orang seperti ini dikhawatirkan jatuh ke dalam penyembahan kepada tuan guru tersebut. Soal tuan guru itu apa? Tuhan, sebagai sesembahan yang tidak boleh diselisih sama sekali. Kalau menyelisihi, nanti takut kualat dan sebagainya. Ini adalah syirik al-khawf, syirik dalam masalah ketakutan, takut kualat dengan sang kiai tersebut yang dibaiat. Pertama kita katakan tidak ada baiat dalam Islam kecuali bagi pemimpin kaum muslimin, kecuali bagi khalifah kaum muslimin. Dahulu khulafa ar-rasyidin dibaiat oleh kaum muslimin, demikian pula setelahnya. Namun tidak ada imam-imam ahli sunnah dibaiat. Imam Syafi'i tidak pernah dibaiat oleh muridnya. Makanya seperti ini adalah baiat yang apa? Yang bid'ah. Ini tujuannya apa? Agar santrinya tidak lari dari dirinya, agar dia tetap laris manis, tidak apa? Tetap menjadi apa? Tuan guru. Karena memang apa? Duduk di kursi itu enak, daripada apa? Daripada yang di bawah. Capek yang di bawah itu, yang di atas enak. Segala memerintah, apalagi dibaiat. Seperti apa? Tuhan selain Allah Subhanahu wa taala. Maka nasihatkan bid'ahnya itu adalah baiatnya adalah baiat yang bid'ah. Kemudian keyakinannya harus dihapus dari tuan guru. Tuan guru manusia biasa, tidak bisa mendatangkan manfaat ataupun madarat. Silakan dicoba. Kalau memerintahkan yang jelek, yang maksiat, selisihi. Harus yakin Allah Maha Kuasa, Allah akan menggantikan yang lebih baik. Tidak akan mungkin ada apa? Islah kualaku. Tidak ada yang bisa mendatangkan manfaat atau madarat kecuali Allah Subhanahu. Jangankan tuan guru, Nabi Muhammad SAW sebagaimana Allah firmankan, Qul la amliku li nafsi naf'an wala dharran illa masya Allah. Katakanlah, aku, kata Nabi SAW, tidak bisa mendatangkan manfaat dan madarat bagi diriku kecuali dengan seizin dari Allah Subhanahu wa taala, apalagi tuan guru. Maka apa? Jangan pernah memiliki keyakinan seperti ini. Manusia itu kulun yukhti wa yusib. Semua bisa salah, bisa benar. Semua kelompok ormas Islam menyatakan diri Ahlussunnah wal Jamaah. Pertanyaan, bagaimana cara kita untuk bisa membedakannya, mana yang benar dan mana yang salah? Yang benar adalah yang betul-betul mempraktekkan nama tersebut. Ahli sunnah adalah orang-orang yang berpegang dengan sunnahnya Rasulullah SAW dan jamaahnya para sahabat Rasulullah SAW, dan mereka bersatu di atas sunnah tersebut. Adapun ormas Islam, mereka tidak bersatu. Kullu hisbin bima ladaihim farihun. Mereka berpecah belah. Mereka ingin apa? Berebut kursi di parlemen dan seterusnya. Mereka bukan ahli sunnah wal jamaah karena mereka apa? Berpecah belah. Dan mereka adalah orang-orang yang menyerupai kaum musyrikin. Wala takunu minal musyrikin minal ladzina farraqu dinahum wa kanu syi'a kullu hizbin bima ladaihim farihun. Dan janganlah kalian menyerupai orang-orang musyrikin, merekalah yang memecah belah agama mereka, setiap kelompok bangga dengan kelompoknya. Mereka bukan ahli sunnah wal jamaah dengan mereka apa? Membuat ormas Islam yang di situ mereka saling apa? Ta'assub fanatik golongan tentang partainya atau tentang ormasnya. Ada pertanyaan, sekarang sering terjadi hujan. Manakah yang lebih afdal? Kita menjamak atau tidak menjamak? Masalah menjamak salat ini sebagaimana kata Abdullah bin Abbas, bahwasanya Rasul SAW dahulu pernah menjamak salat meskipun tanpa ada hujan atau selainnya. Terkadang jamak bisa dilakukan tanpa adanya halangan tersebut. Jadi dibolehkan dua-duanya. Demikian pula wallahu taala alam merupakan udzur syar'i. Jika ada hujan, untuk tidak mendatangi apa? Masjid, meskipun dibolehkan disyariatkan mendatangi masjid-masjid Allah Subhanahu wa taala. Ini merupakan salah satu udzur syar'i bagi mereka-mereka yang masih ada di rumah kemudian tidak mendatangi salat ketika apa? Hujan turun. Sebagaimana athar para sahabat, mereka demikianlah keadaannya ketika hujan, mereka tidak mendatangi masjid karena apa? Ini adalah udzur yang syar'i. Meskipun kalau datang tetap mendapatkan pahala
sebagaimana yang disabdakan Rasulullah SAW, dilipat gandakan pahalanya. Ya, saya rasa cukup sekian saja. Mohon maaf kalau ada hal-hal yang kurang berkenan ataupun ada pertanyaan-pertanyaan yang susah untuk dijawab. Jadi mohon maaf karena kekurangan ilmu dan keterbatasan ilmu yang saya miliki, tidak semua bisa kita menjawabnya. Dan terima kasih atas perhatiannya. Wa jazakumullahu khairan katsira wa barakallahu fikum wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.